Dunia pertahanan militer bukanlah berupa sistem binari. Misalnya, India sebagai salah satu pelopor gerakan non-blok, hingga hari ini konsisten menolak bergabung dengan aliansi pertahanan Barat. Meskipun India tetap menyuarakan keprihatinannya pada kerangka sistem pertahanan yang dipimpin AS, namun India secara bersamaan juga menjalin kemitraan strategis dengan AS. Kedua negara sering melakukan latihan militer bersama dan kedua pasukan saling terikat soal operasional pertahanan, karena India membeli peralatan militer AS yang canggih. Pada saat bersamaan, India juga memiliki hubungan baik dengan Rusia dan juga banyak membeli peralatan militer Rusia. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa India memiliki kedua jalur dalam memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Dulu persoalan ini kerap membuat AS dan India berselisih paham. Tapi sekarang AS dan Rusia dapat menerima posisi India yang sudah naik kelas dan dapat merubah peta geopolitik secara signifikan. Fakta seperti ini tidak terpikirkan pada 30 tahun lalu. Kasus Turki juga mirip. Turki adalah anggota NATO, namun juga dekat dan membeli senjata canggih Rusia, seperti sistem rudal S-400. Bila kita lihat ke depan, aliansi tradisional akan tetap bertahan. Namun saat dunia terbelah menjadi multikutub, beberapa aliansi ini kemungkinan akan bergeser di saat kompleksitas dalam kemitraan muncul. Australia and Canada recently imposed surprise hikes. The European Central Bank just raised rates again, and I've mentioned the Fed is signaling yet more hikes to come. I have been talking recently how core U.S. inflation has been stuck for 6 months straight. The EU and Britain are even worse. Across the wider OECD group of 38 rich countries, core inflation has been stuck above 7% for almost a year now. And yet, rates have been soaring around the world, the standard central bank playbook how to fight inflation. Demikianlah sekilas update ekonomi. Berita barusan menggambarkan betapa rumitnya situasi dunia saat ini. Bangkitnya sistem keuangan alternatif. Beberapa negara mempercepat adopsi sistem keuangan alternatif untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar AS dan ketergantungan sistem keuangan Barat. Bersamaan dengan pengembangan kerangka keamanan, AS dan para sekutunya mulai menciptakan serangkaian institusi setelah Perang Dunia II yang membantu membentuk tatanan ekonomi saat ini. Ini termasuk penciptaan pemberi pinjaman multilateral, seperti IMF dan Bank Dunia. Melalui kedua entitas tersebut, AS dan Eropa Barat dapat mengarahkan uang ke negara-negara yang membutuhkan bantuan, sekaligus mempromosikan kebijakannya dengan mengusung nilai-nilai Barat. Dari sanalah, kerangka ekonomi ala Barat mulai berkembang, termasuk dominasi lembaga keuangan dan sistem pembayaran Barat. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa hari ini kita dapat menggunakan kartu kredit hampir di seluruh belahan dunia. Namun, alur penyelesaian transaksi kartu kredit tersebut akan melintasi sistem yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau perusahaan kartu AS. Ini berarti bahwa perusahaan AS dapat memantau sebagian besar transaksi pribadi pengguna kartu. Bila mereka mau, mereka juga dapat memutus akses individu dan bahkan negara untuk mengakses sistem tersebut. Demikian pula, ketika dua bank melakukan transaksi perdagangan, mereka harus menggunakan jaringan pesan SWIFT, yang merupakan sistem transaksi berbasis di Belgia. SWIFT mengandalkan sistem penyelesaian aktual transaksi, seperti Clearing House Interbank Payment System, CIPS, yang juga dimiliki oleh AS untuk setiap transaksi yang berbasis mata uang dolar AS. Memang, transaksi non-dolar dapat dilakukan di luar CIPS, namun, sebagian besar negara telah menghapus pembayaran rekanan mereka di luar dolar dan kini sebagian besar produk komoditas yang diperdagangkan dan diselesaikan dalam dolar. Dengan demikian, sebagian besar dunia menjadi terhubung dengan SWIFT dan CIPS sebagai entitas tujuan untuk menyelesaikan pembayaran. Mirip dengan alur kartu kredit, negara-negara Barat dapat menolak akses pihak tertentu ke SWIFT dan CIPS, sehingga mempersulit mereka untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Amerika seringkali memanfaatkan dominasinya atas sistem ini, misalnya dengan membatasi akses Rusia setelah menginvasi Ukraina,
sehingga menghambat mereka untuk membayar kreditor. Bagi banyak negara, hal ini telah mengungkap risiko yang ditimbulkan oleh kerangka ekonomi Barat terhadap kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, kini banyak negara besar dan cukup dominan secara ekonomi dan memiliki pengaruh kuat dalam sistem keuangan internasional, seperti India dan China, segera mengembangkan arsitektur keuangan paralel sesama mereka agar terproteksi dari risiko ini. Jaringan keuangan antar pemerintah mulai menguasai banyak negara. Pada tahun 2012, India meluncurkan RuPay, sistem penyelesaian domestik untuk mendukung kartu kredit versi India. Awalnya, bertujuan untuk membantu pemerintah mengirimkan tunjangan sosial warga. Sejak saat itu telah menjadi alternatif kartu kredit milik Barat dalam sistem pembayaran. Lebih penting lagi, hal tersebut menjadi simbol keinginan Perdana Menteri Narendra Modi dalam menciptakan arsitektur keuangan India secara mandiri yang dapat melindungi India dari risiko geopolitik, termasuk potensi kemampuan Barat membatasi kepentingan India. Lebih dari 20 tahun lalu India pernah menghadapi sanksi Barat karena uji coba nuklirnya pada tahun 1998. Namun sanksi telah dicabut sepenuhnya, dan Barat dengan penuh semangat mendekati India. Faktanya, AS memiliki kemitraan strategis dengan India dan telah menjalin hubungan dekat di front nuklir, dan ini membalikkan stigma yang dihadapi India atas uji coba nuklirnya di masa lalu. Namun, setelah Rusia terputus dari SWIFT dan dua perusahaan kartu kredit utama AS keluar dari pasar, India kembali disadarkan akan resiko sanksi Barat. Dengan demikian, pemerintah India dan Bank Sentral mempromosikan kebijakan yang secara tidak langsung memberi RuPay keunggulan kompetitif. Sekarang, RuPay memiliki lebih dari 600 juta pelanggan, memungkinkan sebagian besar aktivitas komersial di India tanpa melewati jaringan Barat sama sekali. Rusia dan China telah melakukan hal yang sama dengan menciptakan sistem MIR dan UnionPay. Faktanya, MIR Rusia dan RuPay India sudah terhubung yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan antara kedua negara. Ini berfungsi sebagai penghubung penting di saat ini, karena Rusia telah terputus dari sistem dan kartu kredit Barat. Kedua belah pihak mulai memikirkan gagasan menyelesaikan pembelian komoditas melalui penyelesaian pertukaran mata uang secara langsung, tanpa mengkonversinya ke dolar AS terlebih dahulu. Barangkali dalam waktu yang tidak lama akan dapat direalisasi. Di belahan bumi lain, Presiden terpilih Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, atau Lula, adalah pendukung pembentukan mata uang tunggal bagi kawasan Amerika Latin yang bernama SUR. Ini akan berfungsi sebagai mata uang digital bank sentral untuk menyatukan mata uang regional kawasan Amerika Latin. Ini dapat mengarah ke masa depan di mana Amerika Latin juga mulai menjauh dari dolar AS dan sistem SWIFT untuk menyelesaikan transaksi pembayarannya.